Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, berikut kami sampaikan profil Paroki Matraman bagi para peziarah pengharapan tahun Yubileum 2025 di Porta Santa Paroki Matraman. Sejarah Paroki Matraman. Paroki Matraman bermula dari pembelian sebidang tanah di tepi Jalan Raya Matraman Wek pada 13 Desember 1906 sebagai persiapan pembangunan stasi di daerah Mester Cornelis, sekarang kawasan Jatinegara. Pada tanggal 28 Desember 1906, sebuah stasi dibentuk di daerah ini dan pelayanan umat dilaksanakan oleh imam dari paroki katedral, yaitu Romo Yakobus Hoevenars SJ. Sejak 1908 hingga 1924, sebelum memiliki gedung gereja, umat merayakan misa di Kapel Susteran Ursulin. Sejak 1955 sampai sekarang menjadi Susteran OSF, Jalan Matraman Raya 129. Permandian pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1909. Dalam buku baptis, orang pertama yang dipermandikan adalah Christina Wilhelmina Cornelia, anak dari pasangan Abraham van Orde dan Jurgina Wilhelmina Seidel. Tanggal permandian tersebut ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Paroki Matraman oleh Romo Yan Jawa SVD, pastor kepala paroki periode 1989-1999. Pada tanggal 21 April 1910, pelayanan umat di Mester Cornelis diserah terimakan Romo TH van Swieten SY. Pada tahun 1919, pelayanan yang awalnya diatur paroki katedral diserahkan ke paroki keramat seiring pertumbuhan jumlah umat di Mester Cornelis. Rencana pembangunan gedung gereja awal disahkan tanggal 8 April 1923 saat masa penggembalaan Pater Gulielmus Hellings SJ. Kontraktor utama oleh Biro Allgemeine Ingenieurs en Architektenbureau AIA dengan arsitek Insinyur Franz Johann Laurens Gitzels, arsitek sama yang merancang stasiun Jakarta Kota, rumah sakit Panti Rapi, Hotel Des Indes, kini Duta Merlin, gedung Telkom Surabaya, dan lain-lain. Proses pembangunan gedung gereja memakan waktu 7 bulan dengan nilai bangunan gereja mencapai 70.000 gulden tahun 1924-1925. Pada tanggal 6 April 1924, Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Antonius Petrus Franciscus van Velsen SJ, memberkati gedung gereja di hari Minggu Palma. Pada tahun 1929, Paroki Matraman dialihkan ke pihak OFM. Peralihan ini bersifat ad nutum, yaitu paroki diserahkan kepada ordo tertentu dan jika dibutuhkan, Vikaris Apostolik Batavia dapat mengambil alih setiap saat dan mempercayakannya pada ordo lain. Berdasarkan perjanjian kesepakatan antara Monsinyur A. Jaja Seputra SJ, Vikaris Apostolik Jakarta, dan Romo E. Kuehne SVD pada 30 Desember 1953, pelayanan Paroki Matraman diserahkan kepada para imam SVD sampai sekarang. Pater H. Moter SVD
bertugas untuk pertama kalinya di paroki Santo Yosef Matraman. Bangunan gereja Matraman terakhir direnovasi pada masa pastor kepala, Pastor Yohanes Madia Adnyana SVD. Realisasi pembangunan fisik dimulai Maret 2001 setelah peletakan batu pertama oleh Pastor S. Roy Jakaria PR, ekonomat Keuskupan Agung Jakarta. Sedangkan arsitek gereja renovasi adalah Insinyur Erawan Kartawijaya. Setelah melalui proses konsultasi dengan Dinas Museum dan Pemugaran DKI, keluarlah IMB kedua pada 9 Juli 2001. Pemberkatan gereja renovasi dilakukan Bapak Uskup Agung Jakarta, Julius Kardinal Dharma Atmaja SJ pada tanggal 26 Mei 2002. Pelindung Paroki Matraman. Tanggal 19 Maret, Paroki Matraman memperingati Pesta Pelindung Santo Yosef. Setiap tahun diadakan novena Santo Yosef bersamaan dengan adorasi sakramen Maha Kudus yang dimulai tahun lalu dari tanggal 19 Juli 2024 dan berpuncak pada tanggal 9 Maret 2025 bertepatan dengan Pesta Nama Paroki Matraman. Novena ini terbuka untuk umum. Umat dapat menyampaikan intensi melalui sekretariat sebelum tanggal 19 atau datang sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Kekasan Paroki Matraman. Patung Santo Yosef membawa tongkat, bunga bakung, dan kitab suci. Patung tertua yang keberadaannya bersamaan dengan berdirinya Gereja Santo Yosef pada tahun 1932. Patung ini terletak di depan menghadap Jalan Raya Matraman, seolah menyapa semua orang yang melintas di depan gereja. Taman Doa Patung Santo Yosef Tidur. Taman Doa Santo Yosef Tidur terletak di pelataran gereja Santo Yosef, Paroki Matraman, dan diberkati oleh Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, pada 5 Desember 2021. Patung Santo Yosef Tidur dibuat oleh Antonius Nugroho Adi Prabowo dan tim dengan panjang 320 cm dan lebar 120 cm. Patung ini dibuat selama lebih kurang 58 hari di Ambarawa. Lingkaran mahkota berwarna kuning merupakan simbol seorang tokoh yang suci. Bantal merupakan gambaran ketiga Santo Yosef menyerahkan semua masalah hidupnya dalam doa, sehingga dalam mimpinya semua masalah tersebut dapat diserahkan kepada kehendak Allah. Patung Santo Yosef Tidur tiba di gereja paroki pada tanggal 16 Juni 2022. Pada hari itu juga patung diletakkan di tempatnya. Gua Maria yang dikandung tanpa noda. Gua Maria di gereja Santo Yosef mengalami perluasan pada tahun 2015. Diberkati tanggal 3 Januari 2016 oleh Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Pada awal dibangun, Gua Maria yang dikandung tanpa noda diberkati oleh Pater Cornelius Valo SVD pada tanggal 8 Desember 2003 bersamaan dengan pesta Santa Maria dikandung tanpa dosa. Gua Maria ini juga sering digunakan untuk perayaan Ekaristi, pembukaan,
dan penutupan bulan Rosario. Patung Santo Yosef, Bapa Pemelihara Yesus. Patung Santo Yosef, Bapa Pemeliharaan Yesus adalah karya Bapak Haji Basuki, seorang pengrajin kayu asal kota Kudus yang tinggal di Pondok Gede. Patung ini dibuat pada tahun 2002 atas inisiatif beliau sendiri untuk membawa bongkahan batang pohon tanjung yang dulu tumbuh di depan pastoran lama yang kemudian dipahat menjadi karya seni patung. Pada tahun 2000, pohon tanjung tumbang pada hari Jumat Suci, mendahului bencana berikutnya, yaitu ledakan bom Natal tahun 2000. Namun, pohon tanjung kini telah menjadi sebuah karya seni berupa patung Santo Yosef menggendong kanak-kanak Yesus yang tetap kokoh dan setia menyambut umat yang datang. Panti Imam. Terdapat satu patung besar Yesus di sisi kiri altar dan satu patung besar Bunda Maria di sisi kanan altar. Terletak simetris mengapit tabernakel, terdapat patung lama Santo Antonius Padua dan Santo Yosef penyangga dan pelindung gereja. Pada altar terdapat tulisan dalam bahasa Latin, Te Invocamus, Te Laudamus, Te Adoramus, O Beata Trinitas, yang berarti, Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berseru kepadamu, kami memuji Dikau, kami bersembah sujud di hadiratmu. Tahun ini Paroki Matraman sudah berusia 116 tahun. Dalam periode usia yang demikian, Paroki Matraman telah menghasilkan beberapa imam. Pertama, Pastor Hadi Suryono PR, ditabiskan pada tanggal 18 Agustus 1992. Yang kedua, Pastor Stefanus Setio Kumoro Aji SPD, ditabiskan pada tanggal 15 Agustus 1993. 3. Pastor Bernardus Hardi Jantan Dermawan PR, ditabiskan tanggal 14 Agustus 1998. Yang keempat, Pastor Yosef Ferry Susanto PR, ditabiskan pada tanggal 15 Agustus 2006. Para pastor kepala dan pastor rekan Paroki Matraman. Pertama, Pastor Kepala Paroki. 1. Pastor Yakobus Hovenar SY, periode 1906-1909. 2. Pastor Theodorus van Swieten SJ, periode 1910-1920. 3. Pastor Adrianus Matizen SJ, 1920-1922. 4. Pastor Guilelmus Hellings SY, periode 1923-1924. 5. Pastor Erf Temajer SJ, 1924-1925. 6. Pater Antonius Fischer SJ, 1926. 7. Pastor Yohanes van Riel SJ, 1927. 8. Pastor Yohanes Isidorus van Beckhoven SJ, 1928. 9. Pastor Bernardus Floribertus Schneiders OFM, 1929-1933. 10. Pastor Yohanes W.A. Hadelinus Ariens OFM, 1933-1941.
11. Pastor Cornelius Verhard SJ 1941-1948. 12. Pater Johan van Niekerk SJ 1948-1950. 13. Pastor Yohanes Diderik SY 1950-1951. 13. Pastor Diderik SY 1950-1951. 14. Pastor Johan van Niekerk SJ 1951-1953. 15. Pastor PH Moter SVD 1953-1955. 16. Pastor Piet Noy SVD 1955-1959. 17. Pastor Bruno Pel SVD 1960. 18. Pastor C. Van Iersel SVD 1960-1974. 19. Pastor Jan Lali SVD 1974-1979. 20. Pastor Mikael Migeraya SVD 1979-1981. 21. Pastor Paulus Bolilamak SVD 1981-1988. 22. Pastor Damianus Weru SVD 1988. 23. Pastor Yohanes Jawa SVD 1989-1999. 24. Pastor Yohanes Madia Atnyana SVD 2000-2003. 24. Pastor Cornelius Valo SVD 2003-2006. 25. Pastor Agustinus Inyoman Murtika SVD 2006-2012. 26. Pastor Dominikus Beda Ujan SVD 2012-2019. 27. Pastor Servasius Dange SVD 2019-2023. 28. Pastor Benedictus Beremali SVD 2023 sampai sekarang. Pastor rekan Paroki Matraman. Pertama, Pastor Franciscus Bene SJ 1928. 2. Pastor H.Y. Mikael Lunter OFM 1929-1933. 3. Pastor Cornelis J. Ivo Terhel OFM 1936. 4. Pastor Willem J.C. Benedictus Koenen OFM 1934. 5. Pastor Henricus J. Adam van der Veld OFM 1932. 6. Pastor Johan van Niekerk SJ 1941 sampai 1948. 7. Pastor Cornelius van der Linder SJ periode 1941-1948. 8. Pastor Vogt PR periode 1941-1948. 9. Pastor Monika PR 1941-1948. 10. Pastor Drok SVD periode 1955 sampai 1959. 11. Pastor Manggas SVD periode 1960 sampai dengan 1974. 12.
Pastor Aloysius Luis Diaz SWT 1974 sampai dengan 1981. 13. Pastor Ignaz Ibar SWT 1974 sampai dengan 1979. 14. Pastor Yohanes Tanu Miarja SPD periode 1979 sampai dengan 1988. 15. Pastor Alex Dato SPD 1979 sampai dengan 1988. 16. Pastor Lukas Jua SPD 1981 sampai dengan 1988. 17. Pastor Damianus Weru SPD 1981 sampai dengan 1988. 18. Pastor Nikolaus Parera SPD 1981 1988. 19. Pastor Raimundus Biawea SPD 1981 1988. 20. Pater Nikonong Parera SPD 1988. 21. Pater YB Isdaryanto SPD 1991. 22. Pater Yosef Galang SPD 1991 sampai dengan 2000. 23. Pater Bruno Sarbini SPD 1991. 24. Pater Sebastianus Dona SPD 1991 sampai dengan 2000. 25. Pater Yohanes Madia Atnyana SPD 2000 sampai dengan 2003. 26. Pater Cornelius Valo SPD periode 2000 sampai 2003. 27. Pater Ignaz Ibar SPD 2003 sampai dengan 2006. 28. Pater Yosef Ferry Susanto PR periode 2003 sampai 2006. 29. Pater Egidius Taimenas SPD periode 2006. 30. Pater Lucius Tumanggor SPD tahun 2008. 31. Pater Remigius Sene SPD tahun 2008. 32. Pater Dominikus Beda Ujan SPD 2009. 33. Pater Yohanes Antonius Lela Ona SPD 2019 sampai 2023. 34. Pater Benedictus Beremali SPD tahun 2023. 35. Pater Flavianus Levididi SPD tahun 2024 sampai sekarang. Geografis Paroki Matraman. Paroki Matraman berlokasi di Jalan Matraman Raya nomor 127 Jakarta. Batas-batas geografis Paroki Matraman adalah sebagai berikut. Batas utara Jalan Pramuka Raya, batas timur Tol Cililitan 2, batas selatan Jalan Kiai Haji Safei, batas barat Stasiun Manggarai. Paroki Matraman terdiri dari 8 wilayah, 42 lingkungan, 5 komunitas, 1 komunitas Soferdi Matraman, 1 komunitas susteran OSF Matraman, 1 komunitas susteran RGS Jatinegara, 1 komunitas susteran PRR Utan Kayu, 1 komunitas susteran SSPS Matraman. Ada 3 sekolah Katolik di wilayah teritori Paroki Matraman. 1 Playgroup TK SD Santo Antonius. 2 TK SD SMU
Marsudi Rini. 3. TK, SD, SMP Santa Maria Fatima. Perkembangan umat. Jumlah umat Katolik pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 5.577 orang. Jumlah KK per 31 Desember 2024 adalah 2.213 KK. Adapun kelompok kategorial yang ada di Paroki Matraman. Pertama, Wanita Katolik Republik Indonesia. Yang kedua, Perkumpulan Lansia Komunitas Adi Yuso. Yang ketiga, Legio Maria. Yang keempat, PDKK Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Yang kelima, NBC New Beginning in Christ. Dan yang keenam, Soferdia Societas Verbi Divini Awam. Demikian profil singkat Paroki Matraman bagi para pesiara pengharapan tahun Yubileum 2025. Tuhan memberkati.